Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 10 akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan masyarakat dengan materi tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif pengembangan masyarakat. Dengan anggota saya Rizka Nur Aini, Dinda Hamizin, Maria Ulfa, dan Muhammad Riki. Baik, selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dinda. Silahkan Dinda. Ya, sejarah CSR. CSR lahir di dunia barat, tepatnya di Amerika Serikat abad ke-19, di mana dunia industri Amerika sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak perusahaan raksasa yang muncul di tengah komunitas masyarakat. Hal ini menyebabkan benturan sosial yang cukup serius. Banyak perusahaan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, seperti masalah harga, penahanan, dan perlakuan buruk terhadap buruh, serta perilaku amoral lainnya. Kondisi seperti ini melahirkan aksi protes dari masyarakat. Pemerintah Amerika Serikat mengatasinya dengan membuat regulasi yang mewajibkan setiap perusahaan berlaku adil dan menghargai masyarakat. Gaji buruh harus dikeluarkan dan tidak diperbolehkan melakukan permasalahan diskriminasi harga. Fase selanjutnya, pada tahun 1930-an, banyak aksi protes terhadap perusahaan yang tidak peduli terhadap masalah masyarakat sekitarnya. Banyak perusahaan yang bersifat tertutup. Selanjutnya, saya membahas tentang pengertian CSR. CSR adalah di mana komitmen suatu perusahaan atau masuk dalam dunia bisnis untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR biasanya juga dipahami dengan cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, lingkungan, dan suatu persoalan dan dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari shareholders maupun stakeholders. Dan CSR juga merupakan konsep bahwa organisasi khususnya, namun hanya bukan perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dan kebijakan dan program ini tidak dilakukan hanya untuk tujuan mengikuti kecenderungan semata, melainkan karena adanya motivasi yang lain. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya materi tentang konsep corporate social responsibility. Jadi konsep dari CSR ini ada 6. Yang pertama, konsep tanggung jawab sosial pada periode 1920 sampai 1959. Jadi pada tanggung jawab sosial itu terasa pada tahun 1950-an dikarenakan banyaknya kemiskinan dan keterbelakangan yang semula tidak mendapat perhatian, kemudian mendapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Dan dengan diterbitkannya buku yang bertajuk Social Responsibilities of the Businessman, karya dari Howard R. Bowen, tahun 1953 yang merupakan literatur awal, maka menjadikan tahun tersebut sebagai tonggak sejarah modern tanggung jawab sosial. Dan di samping itu pula, pada dekade ini juga diramaikan oleh buku legendaris yang berjudul Silent Spring, yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ibu rumah tangga biasa yang mengingatkan kepada masyarakat dunia akan bahaya yang mematikan dari pestisida terhadap lingkungan dan kehidupan. Dan melalui buku Rachel Carson ini,
Saya ingin menyadarkan bahwa tingkah laku perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak pada kehancuran. Kemudian yang kedua, konsep tanggung jawab sosial pada periode 1960 sampai 1969. Pada periode ini, tanggung jawab sosial yang sebelumnya merupakan kewajiban moral yang bersifat kedermawanan, kemudian berkembang menjadi suatu tolak ukur harga diri dari pengusahanya dengan mewujudkan nilai-nilai masyarakat. Kemudian pada konsep tanggung jawab sosial periode tahun 1970 sampai 1979 terbitlah The Limits to Grow yang merupakan hasil pemikiran dari cendekiawan dunia yang tergabung dalam Club of Rome. Dalam hal ini, buku ini mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan pada dasar ini, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan filantropi dan community development, serta pada masa ini juga terjadi perpindahan penekanan dari fasilitas dan lingkungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Kemudian yang keempat, konsep tanggung jawab sosial pada periode 1980 sampai 1989. Pada era ini, makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya ke arah community development. Intinya, kegiatan dermawan yang sebelumnya kental dengan kedermawanan ala Robin Hood makin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat. Contohnya, pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti plasma, dan sebagainya. Konsep tanggung jawab sosial adalah proses menambah value perusahaan tergantung pada stakeholders operasional perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial dalam periode ini mulai berkembangnya teori stakeholder atau para pemangku kepentingan dalam melakukan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian konsep tanggung jawab sosial yang kelima itu pada tahun 1990 sampai 1999. Pada tahun ini, dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan stakeholder, maupun pendekatan civil society, di Indonesia istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal 1990-an. Kemudian konsep tanggung jawab sosial adalah peningkatan ekonomi dan komunitas dalam masyarakat secara keberlanjutan melalui harmonisasi dari lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, konsep tanggung jawab sosial pada periode 2000 atau saat ini. Konsep tanggung jawab sosial adalah perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya adalah konsep tanggung jawab sosial pembangunan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan konsep tanggung jawab sosial, yaitu strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep tanggung jawab sosial memberikan wajah baru, bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak langsung membawa dampak for better or worse bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi di sekitar perusahaan beroperasi. Kemudian selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya stakeholder saja, yakni para pemegang saham, melainkan pula stakeholders, yaitu semua pihak di luar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kemudian materi selanjutnya tentang model tanggung jawab sosial perusahaan akan disampaikan oleh Maria Ulfa. Oke, saya lanjut. Model tanggung jawab sosial perusahaan
Ada 4 model yang diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, keterlibatan langsung perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial yang didirikan perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Ketiga, bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah, instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang terakhir, mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Pada model ini, perusahaan lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium biasanya dipercayai oleh perusahaan untuk mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional, kemudian disertai program CSR yang disepakati bersama. Lanjut, Pak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Riki. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu adalah manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dari hasil riset yang dilakukan oleh pihak United States Business for Social Responsibility, ada beberapa hal yang dapat dipetik dalam perusahaan yang telah ditanamkan Corporate Social Responsibility. Itu ada 4. Yang pertama, menaikkan reputasi perusahaan dan brand image. CSR ini bisa membuat industri yang jadi lebih dikenal oleh warga sehingga reputasi industri pula hendak bertambah apabila industri melakukan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, menyukseskan loyalitas pelanggan dan penjual. Dicoba dengan baik oleh industri hingga para pelanggan hendak jadi loyal sebab para pelanggan tidak hanya mengenali mutu namun pula tujuan baik industri. Yang ketiga, ada penghemat biaya operasional, di mana perusahaan tidak butuh lagi menghasilkan anggaran buat bayar promosi sebab produk atau industri tentu hendak lebih diketahui oleh warga. Dan yang terakhir itu yang keempat, meningkatkan kinerja keuangan. Dengan adanya CSR diharapkan laba industri hendak lebih bertambah sebab penjualan akan bertambah. Dengan demikian, terdapat pelaksanaan corporate social responsibility, kinerja keuangan dari industri tersebut secara otomatis hendak bertambah. Namun di sini ada pun manfaat lain dari corporate social responsibility bagi perusahaan, yaitu adalah ada 5 hal, yaitu yang pertama, mendorong dan mempertahankan reputasi serta citra merek perusahaan, dan yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, yang ketiga, mereduksi resiko bisnis industri, dan yang keempat, melebarkan akses sumber energi bagi operasional industri, dan yang kelima, membuka kesempatan pasar yang lebih luas. Ada pula pendapat dari Dinir, sini ia mengatakan ada dua perihal yang bisa mendesak perusahaan mempraktikkan CSR tersebut, ialah bertaibat dari luar industri dan dalam industri. Tercantum sejenis pendorong dari luar, misalnya itu terdapat regulasi, hukum, serta diwajibkannya analisis menimpa dampak area (AMDAL). Pemerintah lewat Departemen Area Hidup atau disingkat dengan KLH sudah memperlakukan audit proper program evaluasi kenaikan kinerja industri. Dan sedangkan pendorong dari dalam industri paling utama bersumber dari perilaku manajemen.
serta onward industry atau stakeholder, tercantum tingkat kepedulian atau tanggung jawab industri buat membangun warga dekat atau community development responsibility. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, ada materi satu yang ketinggalan ya tadi, Ulfa. Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Tujuan CSR ialah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Dalam pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat dalam pemberdayaan dan mengembangkan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri. Semua materi sudah disampaikan oleh kami, kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin teman-teman bisa menyimak, kemudian jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ke WA Group. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.